Rekan trader semuanya, Euro USD memangkaskan penurunan selama 1 minggu ini dan sekarang berada di seputaran 1.07000. Dan ini adalah imbas dari pertempuran duel maut antara The Fed dan Europe Central Bank. Bagaimanakah kisah selanjutnya pertempuran tersebut dan bagaimanakah pengaruh data inflasi Jerman pada pergerakan Euro USD? Kita akan bahas ini di tema harian kita pada hari ini di acara analisa harian kita bersama Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis kalau nggak salah ya. Ya, hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Kembali lagi bersama saya dan saya akan selalu hadir untuk rekan trader semuanya dalam membawakan analisa-analisa, baik itu secara fundamental, teknikal. Kita akan membahas informasi-informasi terkini, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, informasi yang saya berikan, analisa yang saya berikan ini, setidaknya bisa menambah perbendaharaan analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita seperti di pembukaan ya, opening. Seperti di pembukaan acara tadi saya telah singkat berbicara tentang bagaimana pergerakan Euro USD pada hari ini, di mana setelah 3 hari berturut-turut mengalami pelemahan yang sangat dahsyat ya. Hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Dan ini adalah imbas dari pertempuran maut, duel maut antara The Fed dengan Europe Central Bank. Dan tepat tadi barusan berapa menit yang lalu, 15 menit yang lalu, kalau kita lihat di kalender ekonomi rekan trader, kita bisa lihat bahwa berita ekonomi telah keluar tentang nilai inflasi dari Jerman. Dan pada prinsipnya nilai tersebut akan sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader, kita akan membahas sedikit, kita bahas sedikit lah tema kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat di kalender ekonomi saat ini, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa Euro USD nilai inflasi Jerman mengalami penurunan ya, yang diperkirakan 8,9%, jadinya 8,7%, membuat warna merah meriah, merah merona terhadap euro. Ini sangat berimbas dengan luar biasa. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini di platform bagaimana imbasnya ini ya, setelah mengalami kenaikan yang sangat dahsyat. Ini adalah hasil dari news yang barusan terjadi, di mana terjadi sedikit pelemahan ya. Ini saya tunjukin ini dulu. Ini sorry. Oke. Nah, rekan trader bisa lihat ini sedikit mengalami pelemahan ya di Euro USD. Di candle terakhir ini adalah imbasnya dari hasil news yang terjadi barusan tadi. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat bahwa Euro USD ini dia memang hari ini dia mengambil tawaran beli untuk menghentikan tren penurunan yang terjadi. Bayangkan tren penurunan ini sudah selama berapa hari nih? Dari hari kapan ini ya? Wah, ini setelah terakhir tanggal 1 Februari, selanjutnya dia turun ya, dari 1.10284 dia turun sampai sempat menyentuh level 1.06. Bayangkan dari 1.1 sampai 1.0 ya. Dan sekarang dia udah mengalami sedikit kenaikan. Dan ini adalah imbas dari pergerakan atau pertempuran antara The Fed dan Euro Central Bank. Kita tahu bahwa optimis yang sangat hati-hati dari Europe Central Bank, di mana mereka sangat optimis tentang hawkish ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa data yang terjadi hari ini memberikan sedikit peningkatan penguatan terhadap mata uang Euro USD. Dan kalau kita lihat juga rekan trader bahwa ya, data hari ini ya tentang
inflasi Jerman, ya ini diperkirakan bahwa ekonomi triwulan Uni Eropa akan sangat penting bagi para trader semuanya. Dan kalau kita melihat secara teknikal pun juga kita bisa melihat bahwa kemungkinan untuk mengalami kenaikan masih bisa saja terjadi dengan ya ini saya bilang ya, tinggal berapa hari lagi ya, tinggal besok terakhir ya. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kenaikan paling bisa terjadi itu sampai di level 1.08 ya. 1.08, kalau 1.09 bisa lah. Tapi menurut saya yang paling masuk dalam logika itu di seputaran 1.08278. Itu adalah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Oleh karena itu kalau kita melihat juga tentang data yang terjadi, misalnya untuk data ekonomi besok ya, kita bisa lihat palingan nanti kita lihat hasil hari ini yang bisa menjadi pegangan yang sangat penting adalah pada pukul 17.00 pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, dan nanti akan dibalas oleh klaim pengangguran awal. Nah, ini dia ya. Kita akan lihat seberapa besar kekuatan klaim pengangguran awal yang akan dikeluarkan oleh The Fed ya. Nah, kalau saya melihat apa yang terjadi ya, secara teknikal pun juga saya bisa melihat di sini bahwa memang sekarang dia sedikit mengalami pelemahan ya, time frame ini. Tapi menurut saya, kalaupun memang nanti dia mengalami penurunan, palingan penurunan paling maksimal itu sampai di sekitaran 1.07093 ya. Secara garis besar saya masih bisa bilang bahwa kekuatan penguatan masih bisa saja terjadi. Walaupun dia akan naik, menurut saya tidak akan menembus sampai di level 1.07 lah, terlalu jauh ya. Tapi kekuatan hari ini masih bisa sangat terjadi. Dan kita lihat bahwa menjelang data-data penting yang dikeluarkan, berbagai komentar-komentar yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed juga sangat mempengaruhi, di mana para pejabat The Fed ini mereka tetap meyakinkan bahwa hawkish masih harus lakukan pada perdagangan Amerika, mengingat ya, inflasi masih saja terjadi walaupun dengan adanya statement yang dilakukan oleh Jerome Powell kemarin ya, menyatakan bahwa inflasi memang terjadi, tapi kenaikan tingkat suku bunga tidak sedrastis tahun-tahahun yang lalu, di mana secara garis besar 8 kali kenaikan tingkat suku bunga, 4 kali kenaikan tertinggi 75%, itu benar-benar membuat kenaikan dari dolar Amerika sangat tinggi ya. Nah, tapi masih setelah diadakan pelonggaran ya, dia agak sedikit mengalami penurunan ya, tapi tetap harus banyak para pejabat The Fed juga bilang bahwa harus tetap ya ada kenaikan tingkat suku bunga walaupun dalam zona yang nyaman, 25% seperti kemarin, karena biar gimana pun juga inflasi masih tetap dalam taraf yang tinggi walaupun sudah bisa dalam genggaman ya. Oleh karena itu, rekan trader, dari hasil-hasil ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya pertempuran ini, satu sisi hawkish, di sisi yang lain hawkish, artinya kalau pertempuran dua kutub ini artinya pergerakan tidak akan tinggi-tinggi banget kan trader, karena ya di saat satu kuat ya pasti sideways lah, itu aja sebenarnya logikanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini ya, dan saya berharap semoga tema ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi teknikal. Nah, ini dia. Untuk sesi teknikal seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat dulu. Oke, saya tutup dulu. Nah,
Saya naikin dulu. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya. Oke. Ini dolar Amerika pada hari ini pola pergerakannya benar-benar hari ini agak sedikit mengalami pelemahan ya. Rekan trader lihat bagaimana sideways yang terjadi ya, karena ini adalah imbas dari, kalau saya bilang ini adalah imbas dari apa yang terjadi di satu sisi, satu naik, di satu ya sama-sama hawkish lah, jadinya seperti kayak gini ya. Pelemahan yang terjadi pada hari ini ya, walaupun beberapa hari yang lalu terjadi penaikan yang sangat luar biasa, sekarang dia akan koreksi dulu. Dan saya bilang kalaupun terjadi kenaikan pun juga ya tidak terlalu tinggi, palingan batasnya di 104. Hari ini terjadi kenaikan dan kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa ya ini dolar Amerika dari 103.109 sampai 103.445 kenaikan yang terjadi, dan kita bisa lihat sangat jelas ini bahwa menurut analisa saya sebenarnya ya, kalau saya lihat ya, potensi penurunan ini masih saja bisa, dan masih terus akan terjadi ya. Masih terus akan terjadi ya. Dan kalau saya lihat rekan trader bahwa dengan adanya penurunan yang terjadi, bukan kenaikan tapi penurunan ya. Nah, saya bisa lihat di sini bahwa dia ini masih bisa bergerak sampai di level yang paling terendah di seputaran 102.917. Masih bisa lah ya. Dia masih bisa sampai di daerah situ. Sekarang memang dia agak sedikit mengalami stagnan ya, biasalah setelah naik tinggi dia akan sedikit turun, habis itu dia akan naik dulu. Dan saya berasumsi bahwa apabila terjadi kenaikan yang paling tinggi itu di 103.339. Oleh karena itu hari ini pola pergerakannya menurut analisa saya sangat rendah dari 102.917 sampai 103.339. Bagaimanakah euro uncle sum dollar rekan trader? Untuk euro uncle sum dollar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle sum dollar pergerakannya pada hari ini pada prinsipnya mengalami bullish ya, dia bullish sangat kuat hari ini, dan kita bisa lihat tendensi yang terjadi pada hari ini ya. Kalau menurut analisa saya dia akan bergerak menuju titik yang paling tertinggi di seputaran sini. Masih ada news lagi ya sampai malam ya, klaim pengangguran, tapi harap diperhatikan sekarang dia mengalami stagnan, dan kalau mengalami pelemahan saya bisa bilang bahwa mungkin pelemahan awal itu akan mencoba di sekitaran sini dulu ya, 1.07217, tapi ya titik paling rendah dari pelemahan yang terjadi itu menurut saya dia akan berada di seputaran sini ya, 1.0707088. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pola kenaikan yang akan terjadi itu pada level yang paling tertinggi di 1.07595 sampai level yang paling terendah di poin 1.07088. Jadi pada hari ini prinsipnya pola pergerakannya seperti ini ya. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan pound sterling pada prinsipnya pound sterling ini memiliki kenaikan yang sangat luar biasa, bullish, dan nanti akan ada juga informasinya, ada news juga tentang pound sterling hari ini ya. Dan kita bisa lihat dia telah menembus level yang telah saya lakukan di seputaran 1.20938. Nah, bagaimanakah pergerakan dia selanjutnya? Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di sini. Nah, ini dia ya, 1.21160, dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah dia akan mencoba turun sampai di 1.20608. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini pergerakan dari pasangan ini adalah sebagai berikut, dari 1.20608 sampai 1.21160. Ya, itu adalah pola pergerakan dari pound sterling uncle sum dollar. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pola pergerakannya pada hari ini tendensinya mengalami penguatan. Wah, luar biasa banget gold ini. Setelah dibabat habis minggu kemarin ya, turun, sekarang dia perlahan namun pasti dia akan mencoba naik sampai 2000 ya. Belanda masih jauh ini. 2000 itu masih jauh, Belanda masih jauh kali. Kita akan lihat di sini tendensi bullishnya itu sangat luar biasa pada hari ini. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Ya, memang dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran
1887,59, tapi menurut analisa saya di level sinilah kuncinya. Dia akan mencoba dulu naik sampai di 1886. Itu adalah level kunci apabila terjadi penguatannya. Dan kalau paling lemahnya itu ya di sekitaran 1873. Oleh karena itu rekan trader, ini dia. Ini adalah nilainya 1873,15 sampai 1886,07 dengan asumsi bahwa apabila ada kenaikan lagi, ini adalah level yang paling tertinggi akan terjadi. 1887,59. Oke, kita lanjut di USD Yen Jepang. Rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini kita lihat bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya masih tetap sideways, masih tetap malu-malu, masih tetap doji. Ya, artinya mau melangkah ke depan pun juga nih dia tidak tahu ya arahnya kemana. Tapi kita akan lihat. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih sideways banget ini. Kita bisa lihat bahwa oke, anggaplah kita berasumsi bahwa dia mengalami bearish ya. Oke, dari sini saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa kalaupun dia mengalami kenaikan yang paling tertinggi menurut analisa saya itu seputaran sini ya, 131,801. Tapi nanti apabila terjadi penurunan yang paling maksimal itu di seputaran sini, 130,849. Jadi arah pergerakannya antara 130,849 sampai 131,801 ya. Nah, oke. Ini dia rekan trader ya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa menjadi pegangan buat rekan trader dalam memulai analisa dan memulai bertransaksi pada hari ini. Tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Amarket, dan hanya Amarket yang memberikan terbaik buat rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.